Pada majelis ini dibanding samping kanan kirinya, dia berkata, aku lebih mulia darimu. Kenapa? Karena aku ditempati orang berzikir, bermunajat, mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita manusia, semua itu makhluk Allah. Bahkan walaupun tempat juga membanggakan dirinya kalau berbuat kebaikan, dijadikan tempat yang baik. Sedih suatu tempat kalau tempat itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Bahkan menangis itu tempat kalau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Rumah-rumah maaf mucikari, ya, rumah-rumah mucikari, halamannya semuanya itu tiap hari menangis kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan aku sebagai tempat bermaksiat kepadamu? Tapi tempat yang digunakan untuk ibadah, hanya kita tidak mendengar betapa syukurnya tempat itu kepada Allah karena digunakan untuk ibadah. Maka tempat itu bercahaya dilihat dari langit oleh para malaikat. Maka kalau tempat kita ingin dilihat oleh malaikat, jadikan tempat kita ibadah kepada Allah. Rumah kita jadikan tempat ibadah. Baca Quran, Bapak Ibu, ya Bu, sholat, ya, gunakan untuk berzikir. Kata Kiai Abdullah Seghal, rumah kita itu biar bercahaya, gunakan juga untuk baca Quran, mencari ilmu, ngajar ilmu walaupun pada anaknya, gunakan untuk sholat berjamaah walaupun ibu-ibu dengan anak putrinya. Jangan dibuat tempat bikin anak bayi, kata beliau. Tapi kan ibadah, Kiai. Betul, ibadah tidak bercahaya, kata beliau. Kenapa? Karena pasti mati lampu. Betul Bu? Ibadah. Siapa bilang gak ibadah? Apalagi malam Jumat 40 orang kafir mati semua. Tapi kata ibu, tidak pandai, tidak mati-mati, tapi tiap hari. Ini tempat. Jadi sama dengan manusia, ketika manusia itu berbuat kebaikan, bangga atas dirinya daripada melihat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini istimewa sekali. Kenapa? Karena kalau kami menyaksikan acara seperti ini hanya bisa diadakan di pondok pesantren. Yang melakukan itu anak-anak, biasa itu. Sudah ya? Yang luar biasa, sampai izin kepada para istri-istri kami, katanya. Saya minta maaf pulang dulu, katanya. Jangan khawatir Bu, izinkan kalau setiap malam itu kalau perginya ke tempat sini, jangan khawatir. Dan lebih bagusnya atau lebih istimewanya lagi, yang ngaji ini ada yang sudah punya cucu, betul? Ada yang sudah, ya, yang punya anak ya pasti, betul? Masih gigih belajar. Ini secara tidak langsung mengajak kepada pemuda-pemuda, kepada anak-anaknya, memberi contoh bahwa pentingnya mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak penting, bapaknya tidak akan mengaji sekarang. Kenapa? Karena orang tua sudah merasa menyesal sebenarnya, karena di masa muda, masa anak-anak tidak mengaji, tidak mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sela-sela kesibukannya mencari nafkah, mereka semua meluangkan waktu untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Madura, bapak-bapak ini
belajar Iqra diketawai. Lah habis gigi baru belajar Iqra katanya. Kenapa? Orang Madura itu 5 tahun umurnya sudah bisa baca Quran, bukan lagi Iqra. Orang Jawa sama di sini baru nak belajar Iqra. Tapi saya acungin jempol semangatnya. Kenapa? Belajar A saja sudah dapat pahala. Apalagi sampai ya, apalagi sudah bisa menggandeng dan bisa membaca Al-Quran. Subhanallah. Maka secara tidak langsung sebenarnya para orang tua ini memberikan contoh pada anak-anak muda, generasi-generasi muda, agar tidak menyesal seperti mereka. Belajarlah dengan benar. Carilah ilmu di tempat di mana di sana banyak ilmu Allah, yaitu di pondok-pondok pesantren. Mereka mengajarkan, mereka mengenalkan